Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aris Matbox. Untuk video kali ini kita akan coba belajar tentang barisan dan deret. Nah, yang pertama mungkin aritmatika terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja masuk ke konsep dasar. Kita coba tuliskan 3 contoh barisan ya. Ada beberapa bilangan yang berbaris seperti ini. Kalau kita perhatikan, kita lihat dari semua barisan. Kita lihat nomor 1 dulu. Dari angka yang pertama, dia bernilai 1, kemudian selanjutnya 2, selanjutnya 3, selanjutnya 4, selanjutnya 5, dan seterusnya. Berarti lihat polanya. Oke, apakah kita bisa menentukan bilangan selanjutnya? Pasti. Ya, kita bisa melanjutkan karena polanya sudah terlihat. Ya, ini bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1, dan seterusnya seperti itu. Berarti ketika ini ditambah 1, maka hasilnya akan menjadi berapa? 6. Betul ya. Oke, selanjutnya kalau kita perhatikan nomor 2. Ya. Polanya seperti apa? 2, 4, 6, 8, 10. Ya, ini pun sangat mudah. Nah, untuk mencari polanya, ini harus konsisten ya. Kita bisa mencari polanya dengan melihat atau menghitung ya selisih antara suku yang kedua, andaikan ini 4 yang kita lihat, dikurangi suku pertama ya. 4 kurangi 2 berarti 2 ya. Berarti ini ditambah 2. Kemudian 6 dikurangi 4. Berarti 2 juga ya. Berarti dari 4 ke 6 ditambah 2. Apakah dari 6 ke 8 pun ditambah 2? Yes, tambah 2. Dari 8 ditambah 2 pun jadi 10. Ya, artinya ini polanya ditambah 2. Sehingga kita bisa tahu bilangan selanjutnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, berarti kalau ini kita tuliskan berarti di sini adalah 12. Oke, paham ya? Kemudian, bagaimana kalau nomor 3 seperti ini? Oke. 24, kemudian menjadi 21, kemudian menjadi 18, kemudian menjadi 15, kemudian menjadi 12. Nah, setelah 12 jadi berapa ya? Oke, kita lihat. Ternyata dari suku yang pertama bilangannya, dari yang terbesar, semakin kita menuliskan suku-suku berikutnya atau bilangan-bilangan berikutnya, ternyata semakin kecil nilainya. Berarti ini polanya kira-kira sama dengan yang tadi. 21 dikurangi 24 berapa? Ya, gitu. Berarti ini pasti kan negatif ya. Ini adalah negatif 3. Ya, negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Ini pun berarti negatif 3. Ya, berarti hasilnya 12 dikurangi 3 adalah 9 gitu. Baik. Nah, ini adalah contoh-contoh dari barisan bilangan yang memiliki pola konsisten seperti ini atau selisih seperti ini. Ini akan menjadi cikal bakal yang namanya barisan aritmatika. Namun, kita coba analisis ya. Ada yang disebut dengan suku pertama. Suku pertama ya, biasanya disimbolkan dengan A ya. Atau ini sama dengan U1 ya. Oke. Ya, suku pertama atau A itu sama dengan U1. Siapakah suku pertama dari nomor 1 ya? Suku pertamanya berarti ini ya. Ini A-nya ya. Ini A-nya. Kemudian ini pun A-nya ya. Kemudian unsur yang lainnya selain suku pertama yaitu yang kita bicarakan adalah selisih ya, atau kita sebut dengan beda ya. Nah, simbolnya yang sering digunakan adalah B ya, beda. Nah, kedua unsur ini sangat penting ya. Bedanya siapa? Ya, berarti kalau dari nomor 1 ya, yang ini. Nah, ini menjadi pembedanya ya. Berarti bedanya adalah 1.
ya, karena selisihnya yang tadi kita dapatkan 1. Kalau di nomor 2 bedanya adalah 2. Kalau di sini bedanya adalah negatif 3. Ya, dari mana cara menentukan beda? Berarti beda itu bisa didapatkan dari U2 dikurangi U1. Hasilnya akan sama dengan U3 dikurangi U2. Hasilnya akan sama dengan U4 dikurangi U3 dan seterusnya. Ya, jadi bisa teman-teman lanjutkan ya untuk mencari beda seperti ini. Oke, jelas ya? Oke, kemudian kita akan masuk nih. Ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan ya. Nah, untuk barisan aritmatika ya ada rumusnya UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Ya, tadi sudah disampaikan unsur A dengan unsur B ya. Itu sangat penting ya di dalam rumus barisan aritmatika. Kemudian di sebelah kanan kita lihat ada deret aritmatika ya dengan kita munculkan dua buah jenis rumus ya yang bisa kita gunakan. Apa sih bedanya antara barisan dengan deret? Ya, tapi sama-sama aritmatika. Nah, kalau kita boleh contohkan, oke, contoh yang dari nomor berapa ya? Kita kembali ke sini nomor 2 saja ya. Oke. Dari contoh nomor 2, kita punya seandainya kita punya barisan bilangan seperti ini. Oke, dan seterusnya ya. Ini jadi dan seterusnya. Misalkan ditanyakan tentukan oke, yang pertama suku ke 8 ya, suku ke 8. Ya, kalau secara manual kita tinggal tambahkan saja karena kita sudah tahu polanya ya. Dari barisan tersebut, oke, kalau kita uraikan jawabannya, berarti kita punya A-nya sama dengan 2. Dari mana? Dari suku pertama yang ini ya. Oke, A-nya sama dengan 2. Kemudian bedanya berapa? Selisihnya. Selisihnya itu dia polanya ditambah 2 ya, berarti bedanya 2. Ya. Nah, suku ke-8 ini bisa kita hitung. Kalau secara manual kita tinggal pikirkan saja. Ini yang 3, 4, 5. Ini baru ada 5 suku. Tinggal suku ke-6 siapa, suku ke-7 siapa, suku ke-8 siapa. Ini masih terjangkau. Kita tinggal hitung saja, tinggal ditambah 2. Betul tak? Nah, ini jadi 12, ini menjadi 14, ini menjadi 16. Sudah ketemu ya karena ini adalah suku ke-8. Nah, kalau tidak percaya kita buktikan. Ini yang pertama kita tulis, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Sesuai dengan yang ditanyakan. Ya, seperti itu. Oke? Nah, namun, dengan adanya rumus seperti ini, kita bisa persingkat pekerjaan kita dengan cara UN. Ya, N di sini menunjukkan yang kita lingkar ini. Ya, suku keberapa? Ke-8, berarti N-nya 8. U8 sama dengan A, A-nya adalah 2, ditambah N-1, berarti 8 dikurangi 1, dikali bedanya juga 2. Maka 2 ditambah 7 kali 2. Kita sini ya, ke pinggir ya. Berarti 2 ditambah 14. Hasilnya adalah 16. Oke. Sama dengan yang tadi kita cari tahu. Oke, mungkin seperti itu untuk penggunaan rumus barisan aritmatika. Lalu, kaitannya dengan deret aritmatika seperti apa? Nah, kalau deret itu biasanya ditanyakan jumlah dari beberapa suku pada sebuah barisan bilangan. Nah, seandainya yang tadi, nah ini nih ya, 2, 4, 6, 8, 10. Kalau deret itu, ini contoh untuk deret ya. Jadi 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ya. Ditambah 10 misalkan. Oke. Ditambah dan seterusnya. Jadi kalau konteks pertanyaan misalkan tentukan
jumlah 5 suku pertama. 5 suku pertama. Oke. Artinya kita akan menjumlahkan elemen dari barisan bilangan tersebut sebanyak 5 suku. Siapa saja di sana? Berarti ini suku dari yang pertama ya. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. Kita perlu 5 suku saja karena dimintanya 5 suku. Ya, kita bisa jumlahkan secara manual. Ya, secara manual kita selesaikan. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 30. Sudah selesai gitu. Tapi ketika kita memiliki rumus gimana nih ya? Kita memiliki rumus yang tadi. Kita tulis lagi ya. UN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Oke, ini rumusnya. Berarti kalau kok UN? Yes, sebentar. Ini SN. Berarti kalau misalkan ditanyakan jumlah 5 suku pertama, ini artinya adalah S5. Oke. Berarti sama dengan 5 per 2 dikali A-nya berapa? Suku pertamanya dia tetap yang ini ya. Suku pertamanya 2. Ditambah UN berarti U5. Siapa U5 di sini? Suku kelima adalah 10 ya. Oke, kita bisa langsung tuliskan berarti 5 per 2 dikali 2 ditambah 10. Berarti kita akan punya 5 per 2 di sini adalah 12. Oke. Kemudian bisa kita hitung hasilnya. Di sini menghasilkan 6 ya. Oke, 6 kali 5. Hasilnya adalah ke pinggir ya, 30. Oke. Jadi sama dengan yang tadi kita hitung secara manual ya. Nah, rumus ini bisa kita gunakan untuk mencari deret dengan jumlah suku yang diminta ya. Itu tergantung. Oke. Itu saja ya barangkali terkait dengan rumus barisan aritmatika dengan rumus deret geometri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.